Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kebenaran saat ini berjudul menentukan kekekalan. Saudara-saudara, dalam setiap masa Tuhan memiliki rencana, dan semua rencananya pasti mengarah pada dibangunnya kerajaan surga, di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Dalam melaksanakan rencananya tersebut, Tuhan memakai orang-orang yang dapat dipercayainya. Tentu orang-orang yang dipercayai Tuhan adalah orang-orang yang memenuhi kualifikasi sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk melaksanakan kehendak dan rencananya. Mereka bukan orang-orang sembarangan seperti orang-orang kebanyakan. Siapakah orang yang berkualifikasi demikian ini? Mereka adalah pribadi-pribadi yang memiliki kesediaan untuk meninggalkan kepentingan sendiri dan mempertaruhkan hidup untuk kepentingan Tuhan secara penuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan tokoh-tokoh yang berani bertindak demikian. Contohnya, seperti Abraham, Daud, Daniel, Maria, Yusuf, Petrus, Paulus, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah tidak memikirkan tentang siapa aku atau si aku di dalam dirinya. Tentu pribadi paling mengagumkan yang menggenapi rencana Bapa adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi orang yang dipercayai oleh Tuhan adalah orang yang mana Tuhan berkenan melibatkannya untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaannya, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara-saudara, kepercayaan Tuhan kepada masing-masing orang berbeda-beda, tetapi pada intinya mereka ikut serta dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Saudara-saudara, kalau orang Kristen hanya diajar untuk percaya kepada Tuhan, tetapi tidak diajar bagaimana dipercayai oleh Tuhan, maka ia tidak pernah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ia akan tetap menjadi orang Kristen yang tidak dewasa, alias orang Kristen yang kanak-kanak. Ini adalah orang Kristen yang hanya meminta, dan meminta, serta tidak menjadi orang Kristen yang memberi atau berkorban bagi Tuhan. Hubungan yang terjalin hanya sebatas hubungan antara peminta dan objek yang dimintai, antara si pemberi dan si penerima. Memang tidak keliru kalau hal ini terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang belum dewasa. Ini adalah konsep agama-agama pada umumnya. Itulah sebabnya doa sering dimengerti sebagai meminta, dengan perkataan berdoalah, artinya menjadi mintalah. Padahal berdoa itu artinya berdialog, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi berdoa bukan hanya meminta, tetapi berinteraksi, menjalin satu hubungan timbal balik antara kita dan Tuhan. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan penting hari ini adalah apakah kita sudah berstatus sebagai sahabat bagi Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diajak sepenanggungan dengan Tuhan, memikul beban yang dipikul Tuhan, itulah salib yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, seperti yang dikisahkan di dalam Matius 10 ayat 38. Untuk itu saudara-saudara, kita harus belajar dari Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa ini, dalam hidupnya ia menjadi orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kepercayaan yang besar dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka kita dapat menemukan
dalam tulisan Paulus ya, ia berkata, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Jadi saudara-saudara, kalau seseorang tidak menjadi pelayan Tuhan, berarti menjadi pelayan setan. Oleh sebab itu, semua orang yang telah diselamatkan harus melayani Tuhan. Dalam sejarah Alkitab, selalu saja dapat kita jumpai orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menggenapi rencananya. Orang-orang itu sebenarnya pada mulanya adalah orang-orang biasa, tetapi melalui proses dalam kehidupan ini mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dan memiliki prestasi yang hebat sebagai orang-orang kepercayaan Tuhan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani Tuhan. Dalam Injil Matius 26 ayat 30 sampai 35 kita membaca kisah Petrus yang berani berjanji bahwa ia pasti tidak akan menyangkal Yesus apapun yang terjadi. Tetapi kenyataannya menyedihkannya. Alkitab mencatat bahwa Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Petrus tidak konsisten dengan janjinya untuk setia, tetapi pada akhirnya Petrus menyadari dan ia menyesal. Pasti tidak ada seorang pun di antara kita yang berniat untuk berkhianat pada Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu kita di gereja atau dalam suasana tertentu, emosi kita bisa tergiring pada satu puncak atau keadaan di mana kita memiliki komitmen atau tekad untuk melayani Tuhan, segenap hidup untuk Tuhan. Masalahnya adalah apakah kita benar-benar konsisten untuk memenuhi komitmen kita. Kalau kita di gereja, kita sungguh-sungguh dalam suatu kondisi bertuhan, kita menghayati Tuhan itu ada, dan kita menghormati Tuhan dengan memberi nilai tinggi pada Tuhan, dan pernyataan melalui syair lagu yang menyatakan penghormatan kita, ya. Tetapi faktanya kita lupa mempertanyakan apakah hati Tuhan disenangkan dengan perbuatan kita atau malah dikecewakan. Saudara-saudara, kita sering lupa ya bahwa Tuhan adalah pribadi yang memiliki perasaan. Kita berurusan dengan Allah yang memiliki perasaan. Sejatinya menyenangkan Tuhan adalah hidup sesuai kehendak Tuhan, yaitu hidup suci. Maka dari itu saudara-saudara, kita punya kesempatan hidup hanya satu kali, tidak pernah terulang. Dan kalau kita nanti menutup mata sementara kesempatan besar kita tidak kita raih, maka kita akan menyesal selamanya. Ketika Tuhan memberikan kita momentum supaya kita konsisten, maka Tuhan dalam kebesaran pribadinya menerima keberadaan kita, kelemahan kita, kegagalan kita di dalam menyenangkannya. Tuhan memberi kita kesempatan, ya. Tapi kalau kesempatan kedua, ketiga, keempat, bahkan kesempatan seterusnya tidak kita gunakan dengan baik dan benar, kita bisa tidak dapat memiliki kesempatan lagi. Maka dari itu saudara-saudara, jangan remehkan Tuhan. Sebab sebagaimana sikap kita terhadap Tuhan hari ini menentukan kekekalan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Sola Gracia.